rival lawan kami. Orang sombong ini nih, ghamtun nas, menghina lawan manusia. Sabuting tatambanya orang sombong tuh, ingatakan asal usul kejadian. Wayahini alim, ingatakan bahari bungol. Wayahini sugih, ingatakan bahari waktu lahir adakah sudah menggenggam intan di tangan? Ada. Wahini bungas, bahari kada begigi. Ingatakan. Syukur kakanak kada begigi. Jakanya begigi dah kau bayangkan ulan pian. Kau bayangkan jika kakanak tu begigi dah kau bayangkan. Soalnya kakanak tu kan minumnya lan umanya. Akalnya belum sempurna. Itu mun kakanak begigi umanya naraja taku bebang ada. Nah, itu jadi Allah Taala tu adil pian maulahakan kada begigi tu adil. Ya beda lah urusan lawan Tuhan. Tuhan ini lain mun Tuhan kan bakel. An ulun yang hingga situ je pian paham lagi sana. Kada tahu juga. Ulun hingga situ je menyambar kada ada baca carubo kada. Cuma pian paham kayak itu nah. Bukan ahli tafsir. Wayahini gagah ingatakan bahari lamah kawala bangun sorangan. Kawala berjalan sorangan. Kadang kuitan maangkat bekamih dibasuhi, behera dibasuhi. Wahini gagah jagau panamparan. Ingatakan bahari lamah. Wayahini banyak pengikut, ingatakan bahari datang sorangan ke alam dunia. Insyaallah ada mau sombong biar. Itu tatambanya sombong, ingatakan asal usul kejadian seorang bahari. Berasihi hati daripada sombong. Yang kedua penyakit nantaganal dalam hati ini rakus, tomak. Kita biasa bahari mahapal mahfuzat. Mahfuzat itu kan apa? Model kayak peribahasa bahasa Arab yang bagus untuk dihafal kayak al ilmu nurun wal jahlu dhalamun al wa'du dainun. Bahari kan menghafal kayak itu. Ada di antara mahfuzat yang kita hafal azza man qani' dzalla man tami'. Mulia orang nang qanaah, hina orang nang tamak. Bila mau tamak pian itu menghalalkan segala macam cara, yang penting dapat tu orang tamak. Sampai Nabi menyebut di antara ciri mendekati kiamat, la yubalil mar'u ma akhadahu aminal halali aminal haram. Seseorang kada peduli lagi apa nang inya ambil, mau halal mau haram, bantas terus. Ini ciri mendekati kiamat. Apakah itu sudah terjadi? Sudah pian. Kada peduli mau jadi pejabat, kada peduli melanggar aturan macam-macam, yang penting aku duduk. Mau jadi untung besar, kada peduli menyipak mengikih lawan orang lain, yang penting aku untung. Kahandakan payo akun YouTube seorang, ampun orang laporakan supaya mati beturang pun seorang aja lagi nang naik. Wah, atau dijebaknya misalnya, jakawan minta izin lah aku mau re-upload rekaman ikam. Kena aku sertakan lambangnya ampun ikam. Di-upload oleh kawan. Sekalinya ampun kawan payo dituntun orang, ampun seorang asli kada payo. Lu melaporkan ke pihak YouTube. Apa ada karena kartu kuning langsung. Padahal dulu memberi izin. Imbahnya melihat beturang payo, harau laporakannya. Sawata lokali karena kartu kuning habang aja. Bisa mati beturang. Nah itu jangan demikian, jangan. Silahkan maju tanpa harus menyingkirkan orang lain. Silahkan berkarya tanpa harus mengotori karya orang lain. Silahkan maju biar rezeki masing-masing. Kayak itu nah, jangan rakus hiduplah, jangan rakus, berlakulah zuhud di dalam dunia. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dalam dunia, Allah pasti mencintai engkau. Wazhad fima baina aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau di hadapan manusia, pasti manusia katuju lawan kita bertaat. Orang zuhud, orang kada rakus. Tapi kalau sudah orang rakus bangalih pian diharagu ngalih orang rakusnya. Bakawan lawan orang rakus ampun kita aja palarnya. Selama inya kawan mamalar ampun kita palarnya terus. Mun ada duit bensin tompon kawan-kawan nambayari. Awak kada perlu tinggal bebuat ranai.
Makan di warung mung kawan bayari, nya dah kon bayari, itu orang rakus. Memakai ampun orang hendak banyak, tak ampun seorang. Di warung ku jakawan dadeng bawa duit, beencep inya makan bayar berdahulu. Dikira kawan mentraktir, aku tahu aja aku bayar seorang tadi aja. Bayar sudah kawan makan, inya belembat, holona kayak apakah supaya kawan ini mentraktir. Orang rakus biar. Hati-hati, lalawanan daripada rakus, zuhud lalawanannya. Ada lagi yang ganal di dalam hati, hasad, dengki. Dengki ini biasanya bersarang di dalam hati orang yang profesinya sama. Pedagang sama pada pedagang, petani sama pada petani, pengusaha sama pada pengusaha, pejabat sama pada pejabat, calon sama pada calon, tuan guru sama pada tuan guru, bededengkian. Mau lah guru je, mau tuan guru tuh manusia bang, bisa salah. Melihat orang lain naik, seorang kada naik, ya dah, cari bener tuh. Istilah menonton YouTube sidin tuh. Cuma mencari di mana sidin nanta salah. Inya menuntun bukan mencari kebenaran, tapi mencari kesalahan. Bila dapat nah salahnya, potongnya, hangkopakannya ke guru lain. Nah kayak itu tuh. Oh guru ini berdapat pendapat sidin nang kayak ini, guru nang ini pendapat nang kayak ini. Takut hangkopakannya dua. Akhirnya namanya tercemar. Ini orang dengki, sifatnya orang dengki. Kada nyaman bila melihat orang lain bahagia. Sebaliknya bila orang lain dapat musibah, orang lain dapat bala, himongnya luar biasa. Itu tuh orang dengki biar. Orang dengki kada gagampangan. Sama-sama mencintai bisa dengki. Sama-sama mencintai. Rhoma Irama cinta dengan Rika Rahim. Di satu sisi si Rika Rahim dihendaki juga oleh Herman. Tapi ternyata Herman tidak mendapatkan cintanya Rika Rahim, karena Rika Rahim lebih condong kepada Rhoma Irama. Tapi Herman hatinya dengki kepada Rhoma. Akhirnya Herman menghalalkan segala cara. Bagaimana caranya sekira-kira Rhoma tidak bisa mendapatkan cintanya Rika. Akhirnya dibikin skenario. Herman pun bekerja sama dengan Bonang. Maka Bonang dimasukkan oleh Herman ke pihak Sonita Group untuk menjadi tukang bengkel mobilnya Rhoma Irama. Diterima oleh Rhoma Irama karena dimasukkan oleh Herman yang sejatinya jadi kawan seorang. Percaya, selesai Rhoma Irama konser, ternyata rem mobil Rhoma Irama diulah blong oleh si Bonang. Pas di hadapan jurang, dijajak-jajak rem kada makan lagi. Tagulung motor Rhoma Irama. Tabalik-balik maladak motor Rhoma Irama. Ada gagampangan maladum motor. Melihat mobil Rhoma Irama maladum, langsung kesimpulan ditarik, Rhoma Irama meninggal dunia. Itu langsung terbit surat kabarnya, Raja Dangdut meninggal dunia, Raja Dangdut meninggal dunia. Pada Rika, shock Rika mendengar. Karena calon suami yang sejatinya bulik konser pacang menikahi seorang, ternyata kini tinggal nama, meninggal dunia. Rika pun sedih. Di tengah-tengah Rika bersedih, disitulah Herman mengambil kesempatan mendekati Rika. Karena saingan sudah tidak ada. Mama Raki, aduh iya dah. Rika Rahim pun jatuh ke dalam pelukan Herman. Tapi belum nikah. Di sisi lain, sebelum mobilnya maladum, ternyata Rhoma Irama sampat bakakat keluar pada mobil. Imbah Rhoma Irama bakakat, lalu mobilnya meledak. Rhoma Irama pun kada sadar diri. Akhirnya beliau diselamatkan oleh Haji Alwi dan Budiah. Dibawa ke kampung. Haji Alwi maharagu Rhoma Irama, luka-lukanya disembuhkan oleh Haji Alwi. Budiah saban hari mairit Rhoma Irama supaya otaknya menjadi ingat apa yang dialaminya. Rhoma Irama sawat lali, kada ingat apa-apa. Nah, sampat pikut Rhoma Irama karena kejadian itu. Tapi alhamdulillah suatu hari Rhoma Irama muunjun, duduk di atas batu, Budiah bertatapas di bawah batu.
sambil bertatapas budiah bernyanyi, hai orang asing, siapakah siapa namamu. Pas bernyanyi kayak itu, tiba-tiba Rhoma Irama terbayang wajahnya budiah, wajahnya Rika Rahim. Ingat Rhoma Irama, aku harus pulang sekarang juga. Pada budiah ingu-ingu tangis suara lagi. Maksud hati budiah, aku Nina nama ngawini Rhoma, jadi bininya Rhoma. Pas Rhoma ingat on Rika, maaf budiah, maaf Pak Haji, aku harus pulang sekarang juga. Pulang Rhoma? Iya, aku harus pulang. Dadah, nangis bada-bagan banyak mata budiah. Kada kawai, kada jodoh seorang ya. Boleh Rhoma Irama esok pacang akad nikah, hari ini Rhoma Irama bulik ke Jakarta. Langsung ke wartel, warung telekomunikasi, nelpon Rika Rahim. Neng, ada telepon Neng. Langsung, siapa yang telepon? Nggak tahu, katanya cari Rika. Langsung diangkat Rika Rahim. Rika Rahimnya hanya tuntung mandi pangantin gitu. Isok pecang betata ya bang. Langsung, Rika, ingatkah kamu dengan suaraku? Jari Rika Rahim, kamu siapa? Aku Rhoma. Tidak, Rhoma sudah meninggal. Rika, percayalah kamu Rika. Aku Rhoma. Aku Rhoma yang asli. Aku tidak meninggal Rika. Aku tidak percaya sebelum kamu bisa membuktikan kalau kamu memang benar-benar Rhoma. Kamu mau bukti apa Rika? Coba kamu nyanyikan sebuah lagu yang mengingatkanku dengan masa laluku dengan Rhoma. Baik Rika, dengarkan aku menyanyi. Menyanyi ya Rhoma Irama. Nah lagunya pas ditelepon tuh yang lagunya, ini aku kekasihmu yang dahulu. Tuntong sampai habis. Aku percaya kamu Rhoma. Besok aku akan akad nikah, kamu harus datang. Aku pasti datang Rika. Pas abahnya nikahkan, ku nikahkan anakku Rika Rahim dengan saudara Rhoma. Aja melihat Rhomanya datang muka lawang. Pada Herman langsung berdiri Herman. Herman beri isyarat anak buah, hantam. Kalah tapi Rhoma Irama harap main kuntal. Kalau di luar nih, akhirnya Herman pun kalah, Bonang kalah, ditangkap polisi berdaan. Di akhir acara itu ditangkap polisi semuanya. Rhoma Irama pun kemudian melangsungkan pernikahan ke gedung. Itu judul filmnya Melodi Cinta. Imbah nang Melodi Cinta tuh musuhnya tertangkap berdaan, Bonang lapas sekalinya melarikan diri. Lalu Herman kena badudi melarikan diri juga. Balas dendamnya karena dipermalukan oleh Rhoma. Rhoma baanak dengan tok Debi ngaran anaknya. Sekolah tika bahari kita culik je Herman. Diculik oleh Herman Bonang, anaknya Rhoma Irama tuh. Itu lalu minek Rhoma Irama mikirkan anak diculik, disandra macam-macam sampai Rhoma Irama dipaksa merampok. Itu judul sambungan Melodi Cinta, Badai di Awal Bahagia. Itu manakib Rhoma Irama gitu. Lain Isra Mi'raj lain. Isra Mi'raj tak. Syahid yang kita ambil dari kisah Rhoma Irama tadi, bagaimana seorang Herman memiliki rasa dengki kepada Rhoma Irama. Itu aja yang diambil. Panjang lebar ngisahkan Rhoma Irama gitu aja kesimpulannya. Kesimpulannya si Herman dengki lawan Rhoma. Kayak itu nah. Maksud ulun kita jangan bagaduh penyakit dengki. Itu aja kesimpulannya. Natijahnya tuh ngintu arah. Kesimpulannya panjang lebar ngisahkan berbelit-belit kisahnya, ujungnya ngintu arah. Herman bisi penyakit dengki lawan Rhoma. Akhirnya inya kadarela Rhoma bahagia. Bagaimana caranya bisa merusak kebahagiaan Rhoma? Nah itu contoh orang dengki pian. Nah itu contoh utamanya. Kita bersihi hati kita supaya kita bisa mendapatkan ma'rifat billah. Kada kawa pian hendak mendapatkan ma'rifat kalau hati kita masih rigat, dak kawa. Nah hadirin sekalian, kemudian di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu tah 12 deh. Jam kalsel bang, tah 12 lah. Jam pian berapa? Jam 10. 10.15. Mak.
jauh idenya nih. Waktu Indonesia Barat sinilah. Indonesia Barat. Iya. Berarti subuh isuk lambat jahnya subuh nih. Talambat juga hanya subuh. Artinya mau ulun ma iti hijam ulun kan belum lagi toh. Bawah aja mah seantum dua antum lagi mah. Inggih. Nah, kemudian di dalam perjalanan Isra tersebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mulai diberangkatkan dari Masjidil Haram, Nabi transit 5 kali ke Thaibah, Madian, Tursina, Baitul Laham, Baitul Maqdis. 5 kali transit. Ini sebagian ulama mengatakan 5 kali persinggahan Nabi di dunia ini merupakan simbol atau merupakan isyarat 5 kewajiban yang akan diterima di atas langit. Jadi 5 kali singgah Nabi itu menjadi isyarat 5 kali pacang kita singgah setiap hari menghadap Allah, maksudnya ada zuhur, ada asar, maghrib, isya, subuh. Itu 5 kali transit itu isyaratnya itu. Difaham daripada keadaan yang lain, 5 kali transitnya Nabi SAW itu transit di tempat-tempat yang beberkah. Singgahnya Nabi kita Muhammad di tempat nang beberkat. Thaibah, kota Madinah, beberkat benar. Karena di kota Madinah inilah kota yang dijanjikan untuk Nabi hijrah. Artinya Islam lebih cepat berkembang di situ daripada di Mekah. Di Mekah malah banyak musuhnya Nabi. Banyak orang nang kada katuju lawan Nabi, nang menginginkan Nabi datang ke sana orang-orang Madinah. Ini tanah-tanah orang mulia di sini. Apalagi sampai sekarang Madinah menjadi kota suci nomor 2 setelah Masjidil Haram. Karena di dalamnya ada jasad Nabi kita Muhammad SAW. Jasad Nabi Muhammad ada di dalam situ. Pernah beberapa kali terjadi percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad. Pernah beberapa kali, pernah tuh beberapa kali terjadi. Ada yang terjadi waktu orang-orang yang kada katuju lawan Islam ini kalah terus dengan orang Islam. Akhirnya diambil kesimpulan, kayak apa caranya supaya orang Islam tuh kalah. Rapat bubuhannya, kesimpulannya cuntan jasadnya Nabi Muhammad kita jadikan sandera. Bila jasad Nabi Muhammad dijadikan sandera, otomatis kaum muslimin pasti akan menyerah. Itu akal buhannya Bahari. Jadi kisahnya tuh jar rapat inya ditunjuk 2 orang tenaga ahli maulah terowongan bawah tanah nang pacang mencuntan jasad Nabi melewati bawah tanah. Itu kisahnya. Kisahkan kakak kang ini leh. Panjang pang lumayan ini. Iya. Kade gin lah boleh. Kisahkan hana. Nang ditugaskan ini orangnya boleh. Rambut pirang. Bukan boleh. Orang Eropa menyamar inya jadi orang Islam, pakai baju gamis, pakai imamah, basarungkoi, umpat menunaikan ibadah haji, bergabung dengan orang-orang dari Maroko, dari Maghribi. Umpat di rombongan situ, berbahasa Arab fasih, hukum mengerti, nan kayak itu tuh biar hati-hati. Berapa banyak orang-orang yang benci dengan Islam menyamar masuk ke pondok-pondok pesantren lalu umpat mengajar. Banyak nangka itu. Hanya harus jeli kita sebagai pimpinan pondok tatkala memilih orang hendak masuk pondok mengajar di pondok kita harus ekstra hati-hati. Ini orang ini sekolah di mana? Ini orang ini berguru di mana? Wajib yang ketahui. Karena al-ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu ila sayyidil bashar. Ilmu nang diakui, ilmu yang sanadnya nyambung sampai ke Nabi Muhammad. Dicek, guru-gurunya tuh dicek. Nah, lalu nomor 2 nih masuk.
sebelum ke Mekah, orang Maroko memilih sebulanan tinggal di Madinah sebelum prosesi haji, diaman di Madinah. Nang berdua ini mencari kontrakan rumah nang paling parak lawan kuburan Rasulullah. Singkat cerita, dapat inya kontrakan yang sekira-kira berapa puluh meter ada sampai ke makam Nabi Muhammad. Masuk inya di situ berdua. Jadi malam-malam tuh inya menabuk pian, siang ke pagi atau malam di mana kesempatan tabuknya tanah mulai rumah sewaan tadi. Ulahnya terowongan buah tanah. Tanahnya tuh dibuatnya dalam karung, karena bilanya keluar tengah malam ke bake, tanah tuh buangnya. Pura-pura ziarah ke bake sambil membuang tanah tabukan di bawah tadi. Singkat cerita, orang-orang masyarakat di situ mengenal kedua laki-laki tadi adalah orang baik karena setiap hari amalannya di Madinah berbagi duit. Nah, itu tuh pian bubuhan musuh-musuh Islam tuh. Inya sugih duit nih nah kucurkannya terus dananya. Berbagi-bagi. Orang kita manusia ini bila tak dengar duit laju pada motor. Coba aja pian pengumuman lah jadi panitia nih masjid pengumuman. Salat subuh esok hari insyaallah siapa yang di sop pertama akan mendapatkan uang 100.000 rupiah. Sop kedua mendapatkan 75.000 rupiah. Sop ketiga mendapatkan 50.000 rupiah. Itu nang mana niat kada ikhlas datang tak dahulu pada kaum tak. Karena dengar di muka 100.000 bang. Pokoknya bila urusan duit tuh rame pian, rame. Ketujuh nah nyari berbagi-bagi. Jadi orang sana mengenal ini lelaki, dua orang lelaki yang soleh. Kada tahu gawiannya menabuk maulah terowongan kayak itu nah hendak mencuntan jasad Nabi. Tiba-tiba setelah kurang lebih tak tinggal semeter lagi, kurang lebih lah semeter lagi sampai ke makam Nabi Muhammad, ada seorang raja yang dimimpikan oleh Rasulullah. Raja itu bermimpi Nabi baku ciak di dalam mimpi. Tolong aku, jasadku akan diambil. Jar Nabi kita. Nih nak orangnya nak macam ambil, nih muhanya, kayak ini potongan awaknya, dipadahkan Rasulullah dalam mimpi. Raja ini ngaran bermimpi sekali, kada mahiran nih ya. Ada apa Rasulullah minta tolong jasadku akan diculik? Masa? Alamat apa nak ini? Kada heraninya. Malam esok tak mimpi pulang, sama mimpinya. Malam esoknya, malam ketiga sama pulang. 3 malam berturut-turut hanyar inya yakin bahwa ini memang ada masalah besar di kota Madinah. Singkat cerita raja tadi tulak ke kota Madinah mencari siapa orang yang ada hubungannya dengan pencurian jasad Nabi Muhammad. Lewat mimpi aja dapat alamatnya lewat mimpi. Itulah mimpi bertemu Rasulullah. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa nang kau melihat aku di alam guring, maka berarti bujuran ya Nabi. Karena syaitan kada suah kawa menyerupai aku. Datang raja ni ke Madinah. Kayak apa aja raja caranya mengumpulkan manusia? Sekira-kira kawa meminan duit nombor 2 gini. Maka kemudian raja bisi ide, kita bagi-bagi emas. Pengumuman kepada semua penduduk Madinah asli pribumi ataupun pendatang harus kumpul di lapangan karena raja akan membagi emas per orangnya misalnya 1 kilo misal bareng nyambet dong ngarannya mendengar orang dah berbagi emas pian tumbur berataan. Nah antri. Hari pertama di antrian kada ada lihat orang yang dicurigai. Hari kedua raja berbagi lagi kada ada lihat. Hari yang ketiga raja habis dah orang mau ambil emas. Tiba-tiba kada ada dapat orangnya. Jadi jar raja nakoni gubernur sudah ikam data lah orangnya ni berataan. Aloko ada nata tinggal lagi. Ada pang lagi je gubernur nang balum bubuhan Maroko inya pacang bahaji sarumbungan
Data jaraja harus berdataan di data termasuk berdua nang boleh itu tadi. Nang boleh berdua tadi itu maantri di belakang paling paampihan. Pas sampai karena giliran inya buka jarano jar raja sarongkoi dibuka. Inya wajib kayak itu raja naminan duit orangnya bang. Dibuka pas buka raja melihat yang ini barangnya nah. Nah nomor 2 iya juga iya ada data tamu orangnya. Di mana berdiam raja? Oh kami di situ raja. Kami ngontrak rumah di situ dekat Masjid Nabawi. Kami ngontrak di situ. Oh iya raja. Mana prajurit buntuti. Bulik inya ke rumah langsung disergap oleh Dinsus 88. Langsung disergap pian. Nah, ini bagian daripada molah onar nih. Langsung disergap, tangkap raja. Maaf raja, apa salah kami? Apa salah kami wahai raja? Tangkap raja. Kada tahu urusan, pokoknya tangkap. Prajurit, kenapa kalian menangkap saya? Saya tidak ada salah. Saya pun tidak tahu prajurit. Kami hanya melaksanakan perintah. Perintah tangkap, ya kami tangkap. Masalah pembuktian nanti di pengadilan. Nah, biasanya kan kayak itu. Ditangkap, datang raja. Kami tidak akan membebaskan engkau sampai kami berhasil mencari barang bukti. Ada tuduhan apa raja? Kami mendapatkan info bahwa kalian di sini punya visi dan misi penculikan jasad Nabi Muhammad. Tidak ada wahai raja. Oh stop, jangan berkelah macam-macam. Raja ini menyuruh prajurit mencari di mana kira-kira bukti itu kawa ditemukan. Diitihi sakulilingan rumahnya, kada ada mencurigakan. Tidak ada wahai raja laporan. Tidak ada ditemukan barang-barang yang mencurigakan. Hanjanya Ustalah kada ada kami nih nyuntan pian wara ada. Tiba-tiba raja bergeritek dalam hati. Raja, coba ikam buka hambalnya. Karpet dibuka. Di bawah karpet ada papan besusun. Buka papan, kamu akan melihat lubang yang sangat dalam di bawah papan. Bergeritik hati ini, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah firasat orang yang beriman karena ia memandang dengan nur dari Allah. Ini raja ini orangnya saleh. Bergeritik nangka itu, buka aja raja. Diangkat karpet, pas ada tadi papan ada. Angkat papan, beluang sekalinya di dalam. Tajuni raja, tajun prajurit ke dalam. Tarusakan raja. Jadi raja nyuruh wara. Tarusakan. Mbah turun, narusakan set tambusakan buhannya kurang lebih samitir lagi tambus ke makam Nabi Muhammad. Jakanya kada tamimpi, jaka kada dimimpi raja tadi dapatnya menjuhud jasad Nabi Muhammad. Tapi kan itu gagal. Akhirnya terbukti bahwa ini memang pacang mencuntat jasad Nabi, ditangkap dan kemudian dihukum bunuh. Ini orang pernah kalau kada salah dalam sejarah itu ada disebut 12 kali percobaan pencurian untuk mencuri jasad Nabi Muhammad. Tapi berataan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang jasad Nabi Muhammad itu jatahnya di kota Madinah. Kota Madinah sangat mulia karena mengandung di dalam perutnya ada jasad mulia Nabi Muhammad. Watil kal qubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib wa tilkal qubbatul khadra wa fiha. Itu kubah hijau, itu kubah biru, di atas biru. Namun Rasulullah kubah hijau. Rasulullah kubah hijau, itu kubah hijau, di bawahnya ada jasad Nabi Muhammad. Orang yang sampai kepada Nabi Muhammad, ma ra'aitul kubbata illa ra'aitu Muhammada. Aku kada melihat itu kubah, melainkan aku melihat wajahnya Nabi Muhammad. Itu orang sampai. Mana kada sampai, napa lihat mau kubah juga. Mau orang sampai lain nanti itihinya kayak itu. Nah, itu orang sampai. Orang sampai kada melihati kubah, tapi melihati nang di dalam kubah. Itu orang sampai. Mau nang kada sampai ya kubah ajar. Lain kalau sesambetannya.
kayak itu. Sama orang makrifat tuh nah. Orang makrifat lawan gelepung. Inya kada lagi menyambar untok. Talihat untok, talihat gelepung. Pokoknya bila inya melihat untok, melihat gelepung. Itu orang sampai. Tapi untok lain gelepung. Gelepung lain untok. Bila pian taka warung, bapadah nukar gelepung, pasti ambilkan orang nambah bungkus. Berapa kilo jurang hendak gelepungnya. Kada jar, nih aku nukar gelepung nasi igi gini. Ngini aja acel warung untok ngarannya lain gelepung. Kada celai aja gelepung untok aja acel gelepung untok. Namanya bujur nah. Bujur keduanya. Acel pakai bahasa syariat, si paman tadi pakai bahasa hakikat. Kada mau tetamu. Mau tetamu, syariat wan hakikat dan mau tetamu, tapi harus dipadukan jadi satu. Bila dipadukan jadi satu rami benar toh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tasampuk bagus. Asy-syari'atu bila hakikatin autilatun, syariat tanpa hakikat hampa, wal hakikatu bila syariatin batilatun. Bilanya hakikat kada bersyariat sasah. Hakikat orang. Pokoknya bergerak kada bergerak berataan gawian Tuhan. Dan yang ini kada bergerak awak nah. Jadi paraya sembahyang geraknya kada ada bang. Nah, sasat kada? Sasat jadinya. Itu. Paham je bang buan pian daripada orang udah nyamber gitu. Entah padahi orang tahu. Nah ini di Madinah ada jasadnya Nabi Muhammad. Itu disinggahi waktu malam Isra Mi'raj. Lalu Nabi singgah di Madian, Tursina, Baitul Laham, Baitul Maqdis. Ini semuaan tempat-tempat berberkat. Pahamannya apa? Sebelum Nabi mencapai bertamuan dengan Allah, terlebih dulu Nabi mengambil berkat dengan orang-orang nang berberkat, dengan tempat-tempat nang berberkat. Pahamannya apa? Bila kita sebagai salikin, orang nang berjalan menuju jalan Allah, bila hendak lakas sampai kepada Allah, jangan kada ingat mengambil berkat lawan orang nang sampai. Paham kalian? Disuruh kita mengambil berkat. Sekelas Nabi Muhammad Sohibul Barokat disuruh mengambil berkah. Apakan lagi kita nang kekurangan berkat. Wajib benar kita nih mengambil berkat. Jangan kada. Harus benar kita nih mengambil berkat. Nabi Muhammad aja mengambil berkat, masa kita kada? Datang ke daerah-daerah mana, kita cari keberkahan. Di sana ada orang soleh. Di sana ada orang soleh yang hidup, ada orang soleh yang sudah meninggal dunia. Nah, macam kita di Tambilahan sini kan, dapat disafat ada orang soleh. Al-alimul allamah al-syekh Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari. Masya Allah, luar biasa, sahibul wilayah. Luar biasa dakwahnya beliau di daerah sini. Ulun kada kau bayangkan, nah sidin tu bahari ke sini kada kau bayangkan. Mulai Kuala Tungkal pakai buat apa tadi? Apa ngarannya? Boat underboat apa? Skate. Nah, skateboard lah. Speed boat gitu. Pakai speed 2 jam nya tambus. Teguring-guring di dalam speed, hanya nyamanan. Anginnya deres pulang. Sinyal HP kededek di tengah sungai. Jaga sinyal HP ada kan nyaman juga. Hidup tanpa sinyal bagaikan taman tak berbunga. Percuma habis ya HP sinyal kededek ya pai. Alhamdulillah diam di kota. Jangan nang diundang orang ke daerah nang ada bersinyal bisa nyanyok tuh bang. Nah utamanya bini dulu minek. Apa jabahnya nih kadang-kadang dihubung-hubungi lalu-lalu. Jangan-jangan layau nang gini. Kan karena akhirnya timbul sangka jahat di antara kita kan. Jadi alhamdulillah mengantisipasi hal demikian. Alhamdulillah panitia paham mandak kita di kota. Alhamdulillah gitu nah. Dah jaga diandak ke daerah nang kada bersinyal, tahu maka tahu. Uyuhnya na mulai Kuala Tungkal ke sini 2 jam bespet. Bahari bejukung. Kayoh. Jaga sungainya halus. Jaga sungai halus kayak nang di Kaluang itu ada apa? Bejukung. Nasi genelan nang kayak ini. La ilaha illallah. Kayak apa? Le orang bahari itu le balayar, bejukung. Luar biasa perjuangan orang bahari. Makanya kan ada paparakannya kita orang bahari itu. Ada paparakannya. Jauh.
bahari wan ini jauh kan itu keparakan kan mahala biu pulang habis mangalua mahala biu pulang. Allah Akbar, itu orang bahari lah. Jadi mau hendak lakas pian sampai kepada Allah, jangan kada baparak lawan orang nang sampai. Itu salah satu nah harus kita tempuh. Banyak pak lagi pelajarannya. Di Isra Mi'raj harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah kayaknya seorang salik kayak itu juga. Nah ulun bahas malam hari ini cuma ada dua kesimpulannya. Ketika seorang hamba menginginkan makrifat kepada Allah, maka ia satu wajib membersihkan hatinya. Dua, ia harus mengambil berkat kepada tempat-tempat berberkat atau kepada orang-orang berberkat. Karena dengan mengambil berkat, derajatnya akan diangkat sampai ia insya Allah makrifat kepada Allah. Kurang lebihnya itulah kesimpulan tausiah yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Paham aja kah berada? Yang kada paham dari leun kayak ini panghudah tiwas mau undang. Inilah yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya minta ridho, minta halal, minta maaf. Mudah-mudahan majelis hari ini, malam hari ini menjadi wasilah dosa-dosa kita dihapus Allah, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan hadir semuanya panjang umur, sehat walafiat, luaskan Allah rezeki yang halal, kada lapah mencarinya. Mudah-mudahan qabul berataan hajat dunia, hajat akhirat. Mudah-mudahan kita akhirat, mudah-mudahan kita berataan masuk surga bighairi hisab, dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian hada minni wal afu minkum. Ulun minta ridha, minta halal, lawan pian sabarataan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, demikianlah orang agama yang disampaikan oleh guru kita Pak Syarul. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita ambil semuanya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, untuk menyempurnakan acara kita pada malam ini, salam hari ini dibantu oleh Bapak dari Muhammad Bayan pada beliau kami إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الملائكة المقربين وإلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء والمحدثين وبأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولآبائنا وأمهاتنا خصوصا على هذه النية والنية الصالحة شيء بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا حامدا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح، وصل وسلم على جسده في الأجساد،
وصل وسلم على قبره في القبور وصل وسلم على اسمه في الأسماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسمع المثاني وبحق القرآن العظيم وبحرمة سيد المرسلين وببركة هذا المجلس أن تفتح لنا أبواب الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأموالنا وأولادنا وإخواننا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق إنك ولي لكل خير يا عليم يا بصير. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رزقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا مسير كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أتيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلحا إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آله وأصحابه ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد. Para ibu kaum muslimin dan jemaah Allah, demikianlah acara kita pada malam yang seperti ini. Kami selaku pengacara mohon maaf jika saudara kesempatan kekurangan. Bila begitu ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami sampaikan kepada jamaah untuk tidak bersalaman. وعلى آله وصحبه
صلى